Jadi sebelum kita mempelajari tentang belt dan chain drive gitu ya, ada beberapa yang perlu saya tekankan. eh, Menurut teman-teman gitu ya, belt ini dan chain, ada yang tahu arti belt dan chain drive nggak? Belt apa? Sabuk Rantai ya? itu enggak, Pak? Ya, sabuk ini. Belt itu sabuk. Nanti materinya saya share ya. Chain drive ini adalah rantai. Nah, kalau teman-teman besok tertarik kerja di industri apapun, industri manufaktur mobil, industri otomotif, industri elektronik, industri makanan gitu ya. Umumnya mereka menggunakan bel untuk seluruh operasionalnya, termasuk di sistem produksinya. Kenapa menggunakan bel? Karena bel ini itu perawatannya jauh lebih mudah dan fleksibilitasnya sangat tinggi dibandingkan dengan rantai gitu ya. Nah, yang akan kita bahas di pertemuan hari ini nanti, khususnya di siang ini, itu hanya 3 saja, yaitu tentang introduction, tentang bel, bel drive geometry atau geometri penggerak bel, sampai sini saja nanti kita. Nah, yang 4 ini di minggu depan seperti itu. Nah, sebelum kita ke materinya, alangkah baiknya saya memberikan introduction dulu gitu ya, terkait apa itu bel dan aplikasinya secara sederhana gitu ya. Nah, sebelum kita ke introduction atau pendahuluan yang ada di sini, saya pengen menyampaikan dulu apa bedanya ketika kita kan pernah bahas gear ketemu gear ya, Ya, tetapi Pak. kita belum pernah membahas ketika gear ataupun kalau bel itu nanti pasangannya puli gitu ya. Kalau gear ke pasangannya kalau rantai itu pasangannya gear gitu ya. Ini ada kasus nomor 1 gear ketemu gear, ada kasus yang kedua gear ataupun puli gitu ya. Dia dihubungkan dengan bel atau rantai. Kira-kira prinsip apa yang bisa kalian petik dari gambar ini? Misalkan di gambar 1 pernah saya contohkan eh, mereka berdua, 1 dan 2 ini sama-sama memindahkan tenaga atau torsi. Yang membedakan adalah ketika nomor 1 ini berputar, pemutarnya berputar searah jarum jam, yang diputar akan, Perlawanan. tetapi sebaliknya ketika prinsip menggunakan bel atau rantai, eh, yang memutar searah jarum jam, yang diputar juga akan searah jarum jam. Seperti itu, ya enggak? Ya, Setuju Pak. semua? Setuju. Nah, sekarang dari arah putarannya kita udah paham. Sekarang kita ke torsinya. Apakah torsinya akan sama, Mas? Ketika ini misalkan diameter gearnya 10, yang ini juga 10, yang kasus di bawah ini juga 10, yang kasus sebelahnya ini juga 10. Apakah tenaganya dari yang dipindahkan ke yang memindahkan gitu ya. Dari yang memindahkan ke yang dipindahkan. Kalau ini kan misal di sini dikopel sama motor gitu ya. Untuk menggerakkan gear yang kedua ini. Yang B lah. Kira-kira torsinya lebih besar mana dibandingkan gear ketemu gear atau pakai rantai atau pakai bel? Tenaganya. Ada rugi tenaga. Kita bicara rugi tenaga. Kira-kira rugi tenaganya banyak menggunakan rantai atau bel atau menggunakan gear langsung ketemu gear. Rantai atau belt, Pak. Bel. Nah, karena ada media yang dihubungkan, pasti dia akan mengakibatkan rugi atau apa namanya ya? Lupa saya istilah yang sering dipakai itu. Jadi ada ruginya. Makanya rantai dan bel ini sebenarnya punya kelemahan juga gitu ya terkait rugi tenaganya. Karena dengan penggunaan bel ini pasti ada rugi tenaga yang diakibatkan dari bel itu. Nah, sekarang kita ke introduction. Mahasiswanya udah datang belum?
WA saya belum dibalas ya. Belum, Pak. Dia lihat HP terakhir jam berapa ya? Kalau di kelas lain rajin nggak mahasiswanya? Jangan-jangan udah ngisi itu kultum habis asar dia di masjid ya. Aduh ya. Oke, kita lanjutkan. Udah tak japri Abdul. Saya seneng ya kalau ada mahasiswa internasional nanti saya bisa ngajar pakai bahasa Inggris barangkali kan ya. Pusing yang Indonesia. Saya pernah ini pengalaman sedikit ya. Saya dulu kuliah S2 di UGM itu ada mahasiswa internasional juga dari Laos gitu ya. Kalau dosennya di kelas ngajar pakai bahasa Inggris itu di luar kelas kami bicarakan mereka berdua itu ya. Tapi dalam bahasa Indonesia, jadi nggak ngerti mereka yo. Guru-guru kowe datang ke kelas, kami jadi nggak paham apa yang disampaikan dosen. Kayak gitu juga nggak kalian? Iya, Pak. Sama, Betul. sama Sama, itu. Pak. Sama ya. Ternyata gitu juga ya. Gara-gara kamu, mending kamu besok nggak usah datang ke kelas, tak ajari saja. Kadang sampai kayak gitu. Tapi pakai bahasa Indonesia, jadi mereka nggak paham ya. Tapi kalau Abdullah kayaknya pernah WA saya pakai bahasa Indonesia juga ya. Tapi kayaknya kalian bully nih ya Abdullah, jadi nggak datang. Abdullah diajak itu loh. Kebiasaan di Indonesia berburu takjil. Ada nggak di negaranya ya? Kalian tanya nggak? Abdullah, di negaramu ada berburu takjil nggak? Dari masjid satu ke masjid yang lain. Kita jamaah sholat maghrib. Nanti pulangnya kita berebut takjil sama anak-anak kecil gitu. Udah ya kita lanjutkan sambil nunggu balasan WA-nya Abdullah. Penggerak bel dan chain memiliki kelebihan. Oh, dari atas ya. Wah, sampai saya itu kalau suruh ngomong nggak berhenti-berhenti ya. Fungsi utama dari sebuah bel atau chain itu prinsipnya sama dengan roda gigi, yaitu untuk memindahkan tenaga ya. Jadi umumnya tenaga asalnya dari motor, kemudian dipindahkan menggunakan roda gigi atau rantai. Abdullah ngerit WA saya. Udah join belum? Kabari ya kalau saya join ya, Mas Tri. Kode-kode. Penggerak bel dan chain memiliki kelebihan tersendiri yaitu lebih fleksibel dalam operasionalnya baik untuk jarak poros yang lebih kecil maupun lebih besar. Nah, contoh untuk penggunaan bel ini adalah untuk conveyor, umumnya di industri makanan nanti akan saya lihatkan gambarnya ya. Kok ada bel menggerakkan conveyor? Oh, kamu Dan. Nopo Dan? Itu seniormu tak suruh daftar beasiswa nggak daftar-daftar namanya Mas Bondan ya. Itu kerja di Jakarta tapi stay-nya dari Jogja. Gajinya setara Jakarta itu. Itu bisa diteladani ya. Tapi satu kelemahannya. Tak suruh daftar beasiswa prestasinya banyak itu. Anak anak robot dia ya dulu. Alumni robot. Tapi nggak daftar-daftar ya. Siapa? Abdullah Ini, Pak. bisa bahasa Indonesia. Halo Abdullah. Nah, saya lanjutkan lagi sambil nunggu Abdul. Contoh penggunaan chain pada sistem transmisi sepeda. Nah, ini contohnya ya. Fungsi dari suatu bel adalah untuk mentransmisikan gerakan rotasi atau torsi dari sebuah poros ke poros yang lain. Kemudian penggunaan bel memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama, fleksibilitas desain, biaya yang murah, mudah dirawat, mudah dibongkar dan dipasang, kemudian tidak membutuhkan ruang yang besar. Bel biasanya umumnya menggunakan karet ya, berbahan karet, reinforced plastik, kulit dan kain. Nah,
Saya pengen membahas gear yang digerakkan menggunakan bel dan gear yang digerakkan menggunakan rantai. Kira-kira apa bedanya? Dari segi perawatan ya. Kalau teman-teman pernah melihat sepeda motor yang menggunakan rantai bisa dipindah giginya? Halo? Biasanya perawatannya mereka menggunakan apa? Pelumas ya? Atau oli ya? Oli, Pak. Oli ya? Tetapi di sistem bel sepeda motor matic itu nggak menggunakan oli. Kira-kira kenapa? Ada yang tahu nggak? Halo? Kenapa di sistem Mungkin karena bel? pakai karet, Pak, bukan pakai rantai. Iya, betul, Mas. Karena nanti dia slip, Mas. Misal ini bel. Ini rantai ya. Jadi kalau belnya ini Anda kasih oli, dia akan slip. Jadi yang muter itu hanya porosnya saja, tapi belnya nggak ikut muter. Makanya sistem apa namanya perawatan di bel ini umumnya hanya dibersihkan saja, disemprot pakai kompresor kalau pernah teman-teman tahu di sepeda motor Anda. Nah, kita langsung ke sini. Yang masih kebingungan mana bel dan aplikasinya untuk apa? Ini namanya bel ya. Sabuk tadi yang warnanya hitam umumnya berbahan karet. Dia kalau teman-teman lihat untuk aplikasi bidang otomotif menggerakkan berapa puli. Ini namanya puli. Kalau pasangannya bel ini puli ya. Berapa puli? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anda bayangkan satu bel menggerakkan 6 puli sekaligus. Itu menguntungkan sekali dibandingkan menggunakan gear ya. Jadi kalau gear berarti Anda butuh 6 gear. Kalau hanya menggunakan bel itu satu bel tetapi 6 puli seperti itu. Dia bisa ditransmisikan pemindah daya ya. Jadi misal apa ya, tenaga utamanya itu dari motor ini muter, kemudian belnya ikut muter, yang lain juga akan ikut berputar seperti itu. Nah, ini kalau ini untuk conveyor. Umumnya kalau saya dulu di industri makanan di Mayora kalau saya dulu ya, di atasnya sini jalan makanan, namanya produknya Danisa. Dia dikirim ke luar negeri, rasanya mirip Kongguan, saya masih ingat. Jadi dia menggunakan motornya dikopel atau dihubungkan dengan bel, ini bel ya. Kemudian ini ada puli kecil dan ada puli besar. Yang puli besar ini terhubung satu poros untuk memutarkan konveyor. Nah, konveyornya nanti di atasnya ini ada makanan yang berjalan kalau saya dulu di pabrik Mayora namanya ya. Jadi nanti kalau teman-teman ingin kerja di industri, teman-teman akan mengalami atau menemui hal yang seperti ini, bel conveyor. Atau enggak, kalau teman-teman sudah pernah praktek di laboratorium FMS, pernah belum? Flexible Manufacturing System. Pernah praktek di sana? Belum, Pak. Belum. Nah, nanti kalau teman-teman lihat ada kecil-kecil berjalan, itu namanya conveyor, warnanya hijau. Nah, itu sistem geraknya seperti ini. Dia ada motor, dikopel menggunakan bel, belnya digerakkan dengan puli, maksudnya nyambung dengan pulinya untuk memutarkan konveyornya. Ya, Mbak Ayu, tenang-tenang, bentar lagi selesai ini ya. Oke, kita lanjutkan. Kebayang ya konveyor dan aplikasi bel pada otomotif. Nah, sekarang kita berbicara jenis-jenis belnya. Nah, perlu saya tekankan pasangannya bel ini adalah puli. Ini belnya, ini pulinya. Oke? Puli namanya ya, puli. Tetapi kalau rantai itu bukan puli. Gear ya. Ingat ya. Kalau bel itu pasangannya puli, kalau rantai pasangannya gear. Gitu ya, teman-teman. Oke? Kalau ini adalah contoh di sepeda motor Anda yang menggunakan sistem bel ya. Sebenarnya ada beberapa keuntungan penggunaan bel dibandingkan rantai ya. Terutama dari segi suara ya. Suaranya lebih halus mana, Mas?
Mbak. Bel sama rantai, wis nggak usah bicara teorinya, dalam prakteknya aja. Sepeda motor misal ada 2 gitu ya di rumah. Dibandingkan menggunakan bel dan rantai, suaranya halus mana? Bel. Bel. Bel, Kenapa Pak, bisa bel. terjadi? Ayo, kenapa bisa terjadi? Ada yang tahu? Karena bel itu gesekan antara karet sama metal. Kalau rantai gesekan apa? Antara Metal sama metal, Pak. Metal. makanya suaranya kempresek, apalagi kalau nggak pakai pelumas, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, biasanya kalau di sepeda motor sistem bel seperti ini, nanti sama di pabrik-pabrik juga. Umumnya cara membersihkannya disemprot pakai kompresor untuk menghilangkan kotoran-kotorannya. Karena kotoran-kotorannya ini bisa mengakibatkan concentrate force atau gaya yang terkonsentrasi. Lama-lama dia akan mengakibatkan retak di belnya yang lama-lama putus. Makanya kalau cewek-cewek tahu-tahu motornya nggak bisa jalan tetapi mesinnya nyala, itu kemungkinannya ada 2. Kalau nggak belnya putus, kalau nggak distandarkan 2 gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Standar 2 masih bisa hidup, Pak. Standar 1 Ya, ya nggak tapi bisa. nggak bisa jalan kan? Oh iya. Iya. Nah, ini mekanisme bel yang diaplikasikan pada katrol lift barang. Nah, nanti kalau teman-teman kerja di industri akan menemukan seperti ini juga di gudang. Kalau saya dulu ketika makanan sudah selesai di packing, masukkan kardus, di pack, dinaikkan ke palet, di atas palet. Bahannya itu kalau paletnya dulu pakai kayu jati Belanda itu. Nah, nanti habis itu bisa dipindahkan menggunakan forklift ataupun katrol-katrol yang ada di gudang. Nah, mereka menggunakan sistem kerja seperti ini. Ilmunya itu dari dinamika teknik juga. Di sini ada motor, ada bel, ada apa ini namanya yang saya lingkari tadi? Puli. Puli. Ya, prinsipnya seperti itu gitu ya. Ini siapa ngechat saya? Oh, halo Abdullah. Abdullah, are you okay Abdullah? Halo? Mana Mas? Abdullah? Halo Abdullah. Biasanya translatornya siapa? Kalau kami dulu dalam kelas itu di S2 itu ada translatornya. Ada temennya baik, ada teman baik Raffi, dia. Pak, Raffi. Mana orangnya? Halo Abdullah. Mas Raffi Abdullah udah di sini belum? Namanya siapa Mas Raffi? Panggilannya biasanya dia. Liman, Pak. Bener Liman. Halo Liman. Liman. Belum. Ya nanti sambil nunggu. Nah mungkin di sesi akhir nanti. Oke, terkait aplikasinya untuk yang ini untuk katrol ya. Wah ini nggak bisa jalan, kenapa ini? Nah, Nah, ini jenis-jenis bel. Ini yang diaplikasikan pada konveyor. Dia nggak ada geriginya di sini ya. Karena umumnya untuk torsi yang rendah. Torsi rendah itu maksudnya banyak terjadi slip atau rugi tenaga, sehingga dia berputarnya itu lebih pelan. Jadi konveyor itu jalannya pelan. Kalau nggak pelan, nanti yang kerja itu manusianya. Yang kerja kayak robot manusianya. Karena harus dituntut cepat kan. Kalau konveyor jalannya pelan, berarti jalannya makanan juga akan pelan seperti itu. Kalau di pabrik roti, kami dulu ya, asik ya kerja di industri. Besok kan kalau mekatronika ini saya lihat kalau dari teman-teman Anda senior-senior yang sudah pada lulus, yang jadi guru, pengajar itu ada juga, yang daftar CPNS juga ada yang juga kerja di industri itu banyak, kayak Mas Bondan tadi kalau
Bondan kan programmer ya, lebih ke programmer. Nanti ada yang mechanical, misalkan kelamar kerja di perusahaan industri gitu ya, akan menemui hal-hal yang kayak gini. Mungkin sekarang belum kebayang ya, Pak Lutfi menyampaikan apa sih gitu. Tetapi nanti ketika sudah di industri, oh ternyata lebih aplikatif daripada hitungan-hitungan gitu ya. Belajar tentang bel, jenis-jenis bel, dan lain sebagainya. Ini namanya flat bel ya, jadi nggak ada geriginya, nggak ada penguncinya kalau dibilang itu ya. Nah ini yang sering teman-teman temui itu namanya V-bel. Dia lebih nyengkram ya dibandingkan apa namanya flat belt tadi, sehingga torsi yang diberikan atau tenaga yang diberikan akan lebih tinggi dibandingkan dengan flat belt. Nah, yang selanjutnya ini umumnya untuk industri otomotif dan industri mesin industri. Nah, ini V-bel yang disusun 3 secara berjajar namanya multi V-bel. Ini pasti dari segi tenaga jauh lebih besar, dari segi kebisingan jauh lebih halus ya, karena tertutup semua ini. Ya. Suaranya nggak keluar dia. Jadi dia akan lebih soft lagi gitu ya. Nah, ini V-bel yang ada pencengkramnya. Otomatis torsi yang dihasilkan akan jauh lebih besar dibandingkan V-bel yang biasa ya. Namanya choke bel ya. Nih, pencengkramnya. Anda bayangkan, ketika di pulinya ada yang kayak gini juga, pasti dia akan mencengkram yang sangat kuat, sehingga rugi tenaganya akan jauh lebih kecil. Nah, ini ada namanya timing bell, umumnya dia lebih tipis, mirip seperti flat bell, tetapi dia ada di gerigi-geriginya. Nah, besok teman-teman, bagi yang ikut robot mungkin ya, yang sering menggunakan sistem bel seperti ini, kalau bisa dihindari rantai ya, tapi menggunakan bel, biasanya di Abinaya atau enggak Maestro Evo ya, karena memang harus develop robot sendiri. Usahakan pilih sistem bel yang seperti ini, jangan yang V-bel biasa, tetapi yang ada benar-benar pencengkramnya. Jadi nggak ada rugi tenaga di sistem robot Anda, terutama dalam hal memindahkan atau mentransmisikan torsi. Nah ini puli tadi pasangannya apa namanya? Pasangannya bel ya. Ini kalau dibaca malah membingungkan. Nah ini saya ajari saja gambarnya. Gambar puli umumnya seperti ini. Jadi nanti letak belnya itu di dalam sini ya. Halo, suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Mendengar, Pak. Ini pulinya. Biasanya belnya di dalam sini. Nah, kalau pulinya dibuat pandangan sempurna itu gambarnya seperti ini. Lubang ini adalah ini. Nah, ini bentuk V-belnya itu adalah yang ini, yang untuk belnya di sini. Ini yang di bawah. Ini namanya puli single groove V-bel ya. Ini pandangannya seperti ini. Nah, nanti umumnya V-belnya ini besarnya itu menyesuaikan belnya. Jadi kalau terlalu sesak juga nggak bagus, terlalu longgar juga nggak bagus gitu ya. Kenapa terlalu sesak nggak bagus, terlalu longgar nggak bagus? Pasti tenaga yang ditransmisikan itu pasti tidak akan optimal seperti itu. Nah ini adalah shaft pitch diameter dari puli gitu ya. Teman-teman bisa melihat saja karena besok kalau beli di pasaran itu ya tinggal disebutkan saja. Tidak mungkin mendevelop sendiri pulinya ukuran sekian itu nggak mungkin. Umumnya udah ada di pasaran ya. 3 V-bel, 5 V-bel, dan 8 V-bel. Nah ini adalah shaft pitch diameternya. Nah ini adalah menu berbuka puasa. Silahkan teman-teman bisa on cam lagi. Halo, ayo bisa on cam lagi. Udah mau selesai nih kalau udah sampai foto kayak gini. Halo Abdullah. Abdullah? Liman, halo Liman. Halo Mas Liman. Are you okay, Mas Liman? Halo? Mas Liman. Wah, ini jangan-jangan ada yang ngajar ini. Oi, Abdullah. Halo Abdullah.
Abdul, nanti kamu join Zoom, habis itu kamu tinggal nggak apa-apa. Jangan-jangan ada yang membisiki gitu ini. Abdul, halo. Abdul. Halo Abdul. Tak WA lagi ya. Kemana orangnya? Halo? Ya, sambil kita tunggu. Dicari Pak Lutfi suruh ngomong gitu ya. Sudah, Pak. Mana? Mana orangnya? Ya udahlah. Nah, ini adalah menu berbuka puasa yang bagus sekali. Ada kolak, ada es buah ya. Tetapi dulu zaman waktu saya kuliah, ini tidak apa ya menjadi patokan saya gitu ya. Karena saya dulu seperti ini. Wah, ya. Mungkin sama untuk teman-teman ya. Berburu takjil di jalan ataupun di masjid satu dengan masjid yang lainnya. Tetapi kalau di masjid itu biasanya saya kalah dengan anak-anak kecil dulu ya. Sholatnya belum salam, anak kecilnya udah keluar masjid. Biasanya seperti itu. Nggak kebagian. Itu sama kayaknya pengalamannya itu ya. Sama dengan Anda ya. Sama, Pak. Sama ya. Ya, sama. Sampai takmir masjidnya itu hafal gitu ya. Itu mesti ketika buka di sini gitu ya. Ya ini mau saya ceritakan ke Abdullah, saya menyiapkan PPT ini, dia malah nggak jawab tadi, kemana dia ya. Halo Abdullah, saya mau tanya di negaranya itu ada pencari takjil kayak gini enggak gitu loh. Penasaran saya. Kalian nggak penasaran, Bu? Penasaran, Pak. Belum nanya tadi. Belum nanya kan? Mbak Amek sakit ya? Iya Mbak. Iya, Pak. Oh Iya, nggak apa-apa Mbak. Off cam nggak apa-apa Mbak. Aduh, izin aja lain kali kalau sama saya nggak apa-apa Mbak. iya, Pak. Ya, semoga Makasih. cepat sembuh ya Mbak. Iya, Pak. Saya tutup ini, saya nunggu Abdullah mau tanya, ini udah saya siapkan PPT. Mas Zoom-nya Falas ada, kan, tapi nggak ada suaranya. kamu naik motor mau cari takjil, udah. Ketawa dia. Abdullah, halo Abdullah. Halo Liman. Wah, nggak dijawab ya. Biasanya yang dosen yang sering apa ya, Abdullah cerita-cerita gitu sama dosen siapa ya? Kecerdasan buatan, Pak. Siapa itu? Pak Haryanto. Saya tahu maksud Anda ini. Saya tahu arah pembicaraan Anda, tetapi saya tidak mau melanjutkan pembicaraan itu. Ini kayaknya kalau kita ketemu langsung gitu lebih seru ya. Ya, kalau belajar dengan saya di materi apapun tuh kayak gitu ya. Yang lebih nangkep itu yang saya sampaikan kayak gambar-gambar takjil kayak gitu. Kalau materinya itu paling ketangkepnya hanya 15-20% saja tentang bel itu tadi. Tapi saya tahu kuliah itu butuh penyeimbang ya. Jadi ada dosen yang benar-benar fokus hanya belajar. Nah, saya ini bagian yang penyeimbangnya gitu ya. Jadi ya biar masuk kelas saya itu auranya positif dulu gitu ya. Karena nanti setelah lulus itu nggak semuanya dipakai gitu ya. Jadi lebih ke soft skill sih, maksudnya kebiasaan-kebiasaan bagus gitu ya. Dan ngomong banyak kayak gini jauh akan lebih dipakai ketika nanti udah kerja ya.
kalian akan bisa ngomong ke bawahan, ke partner kerja gitu ya. Dengan jok-jok lucu itu apalagi pasti banyak teman nanti di perusahaan. Makanya saya ini nggak punya musuh ya. Karena dimanapun saya selalu ngomongnya kayak gini. Jeplak kayak gini. Mana Abdullah? Halo Abdullah. Jangan-jangan harus dipanggil pakai bahasa Inggris ini, Mas. Iya, biasanya pakai bahasa Inggris nggak kuliahnya di kelas. Abdullah, can you speak bahasa Abdullah? Leman, halo. Halo. Nggak kalian tanya-tanya toh, puasa di negaramu berapa jam ngono. Nanti kalau ternyata lebih dari jamnya lebih dari Indonesia gitu kan. Ketika buka kalian video call gitu ya. Di Indonesia udah buka, aduh, ngono. Ngapain kamu pulang? Mana ini? Aduh, seru padahal mau ngomong-ngomong loh. Halo Liman, Abdul. Tenan ini kayaknya ada yang ngajari ya. Join Zoom, ditinggal pergi atau sholat. Bacaannya surat Al-Baqarah belum selesai nih Abdul, jangan-jangan. Maaf, Abdul itu Muslim atau enggak Muslim, Pak. Muslim, Pak. Muslim. Tadi saya bicara takjil. Di mana tapi? Ini mau saya tutup, Abdulnya belum datang ya. Untuk minggu depan disampaikan ya, Mas. Abdul, kamu harus stay in Zoom, dengan lead on cam, Pak Lutfi mau ngobrol gitu ya. Siap, Pak. Disampaikan sama Trio. Nanti kita bedah-bedah Mas Abdulnya. Ini ada yang WA, jangan-jangan dia. Enggak ya. Bukan, Pak. Oh, Mas Tri. Belum ngomong dia. Ya udahlah. Karena saya belum pernah ketemu. Kalau ketemu ini pasti gokil di kelas ini seru ya. Ada mahasiswa internasionalnya. Saya ngajar pakai bahasa Inggris, keluar kelas kalian marahi pasti Abdul. Tapi mana ya? Ya Allah. Halo. Abdul, sekali lagi tak panggil ya. Nanti kalau nggak ada ya wes saya siapkan materi yang lebih menarik untuk Abdul di minggu depan. Abdul, are you okay? Halo? Abdul? Halo? Dia kuliah di mata kuliah lain juga nggak sih? Maksudnya jangan-jangan pas waktu ini dia kuliah juga gitu. Enggak kayaknya, Pak. Sama Sepertinya SKS-nya tidak, dengan Pak. kalian. Iya, Pak. Sama-sama. Abdul asalnya dari mana toh? Dari Arab, Pak. Arab, Pak. Arabnya mana? Bener ora? Aduh, kurang tahu Arabnya mana, Pak. Kalau nggak Teman salah Yaman, Pak. Yaman ya. Teman deketnya siapa? Triwahyu, Pak. Triwahyu. Yo Mas Tri. Sama. Iya. Apa, Pak? Oh. Teman deketnya kamu ini Abdul. Enggak, Pak. Iya, Pak. Teman dekatnya Raffi, Pak. Mas Tri itu deket banget, Pak, itu, Pak. Mana Raffi? Halo Raffi, jangan-jangan berdekatan sama Abdul nggak mau jawab ini. Raffi, halo. Oh kan? Raffi, halo Mas. Kosnya deket siapa Abdul? Deket FT, Pak. Deket FT. Saya belum pernah ketemu ya. Kapan-kapan tak ketemu ya. Kayaknya asik ya Abdul ya. Ya udahlah, Abdul nggak menjawab. Saya bagikan materi saya dulu. Habis ini saya mau membelikan anak saya baju. Besok kalian kalau udah berumah tangga gitu ya. Udah ditagih sama anak saya beli baju baru ya. Anak saya lagi tidur. Biasanya ikut kuliah di sini ya, dua-duanya. Ya, mungkin itu yang dapat saya paparkan. Sekali lagi,
Coba ya diem ya, nanti kalau saya salam Abduhan jawab berarti memang dia pura-pura nggak mendengar saya ini. Nanti belum saya end meeting ya. Saya tunggu dulu. Atau enggak ini, kalian yang mendengarkan, nanti habis saya tutup langsung keluar ya. Nah, nanti yang enggak keluar Zoom meeting, berarti dia hanya ikut Zoom tapi enggak di situ, gitu ya. Oke? Oke ya. Oke, Pak. Oke, Pak, Ada yang siap. ditanyakan dulu enggak? Cukup, Pak. Banget. Nanti Cukup, saya Pak. screenshot. Ini udah selesai dari 20 menit yang lalu, kalian ngapain di Zoom gitu ya. Oke? Nanti Siap, habis itu siap. kalian keluar Zoom. Oke. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Anggaplah kuliah ini ada hiburannya dan ada ilmunya tentang bel ya. Terutama jenis-jenis bel. Bel pasangannya puli. Bel nggak butuh pelumas, tetapi butuh perawatan untuk dibersihkan biar nggak mengalami concentrate force yang mengakibatkan bisa retak dan bisa putus. Nah, itu inti dari kuliah kita, hanya berapa kata. Kenapa ini? Direct mesin dari talk. Ya udah biarin saja. Ya mungkin itu yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah keluar Zoom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.